Udah pernah. Bahkan tahun ini karena suka naik gunung juga. Gunung yang mana? Saya berangkat dari Hakata jam 10 pagi sampai di Shizuoka jam 3. Itu kita beres-beres. Itu naik Shinkansen? Shinkansen. Orang kaya. Oh. Disuruh naik, gila. Gue baru pertama kali disuruh naik mobil polisi, kaget kan. Iya. Dibawa kemana ya? Minasan konnichiwa, Kakao desu. Oke guys, gue sekarang lagi dengan Abang Glenn Arto. Facebooknya ada ya nanti Iya. bawah ya. Ini kebetulan kita nemu ya. Iya. Dan kita nggak gabut dan kita sama-sama tinggal di Sakura. Ya, dan mungkin kita akan sedikit ngomong-ngomong sedikit tentang hotel tentang Jepang kali ya. Oke. Ini ajaib gak bisa nemu di sini sama Abang. Bisa nemu ini bisa luar biasa sekali. Untung ya karena saya niatnya langsung pulang dan Abang juga niatnya langsung pulang, kita nemu di sini ya. Yang Ini pasti baru- tidak ada yang kebetulan. Iya, nggak ada kebetulan. Nggak ada yang durhaka juga kan? Nggak ada yang durhaka. Cuma waktu yang durhaka. Oke, cuma Kenapa waktu. mempertemukan kita? Oh, iya. Nggak, ini Nggak, nggak, waktu baik. Ya, ini sekarang baik, Iya. nggak durhaka. Yang durhaka itu pas kita LDRan ya. Iya, daerah jarak itu memang benar-benar durhaka. Membuat kita fakir akan temu itu. Jadi Membuat tangan kita itu iya, liar. jadi akhirnya kita sering iseng sendiri di bawah ranjang, Oh, iya. berdesah-desus. Sungguh pelajaran yang inspiratif sekali dari Abang ini ya. Ternyata memang kalau bertemu sama orang yang jarang kita temui itu, kata-kata motivasi itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali kita dapatkan. Ya. Oke, jadi selama di Jepang kan udah hampir 3 tahun ya Bang. Iya. Udah hampir 3 tahun itu kemana aja? Saya selama di Jepang itu udah ke Nagasaki, Hiroshima, kemudian Shizuoka. Oh udah sampai Shizuoka juga. Shizuoka sampai di paling bawah sana itu Kochi Prefecture juga saya sampai. Kochi Prefecture saya sampai. Itu pun karena waktu sampai di Yanagawa bertemu satu orang teman baru. Teman baru cewek cowok? Cowok. Iya. Bertemu teman baru. Soalnya mesti dikonfirmasi dulu. Dikonfirmasi dulu, takut salah kan, harus Iya. Kemudian saya pernah ke Shizuoka juga, cuman tempat persinggahan untuk naik Gunung Fuji aja. Oh iya, dekat ya di sana dekat, ya. Dekat. Cuma itu aja. Udah pernah daki juga? Udah pernah. Bahkan tahun ini karena suka naik gunung juga. Di gunung yang mana? Gunung-gunung, puncak gunung. Iya, yang pasti gunung itu menyenangkan. Oh, iya, yang gunung pasti itu menyenangkan. Saya soalnya belum pernah daki gunung, jadi nggak tahu. Gitu ya. Siapa tahu kan. Sebenarnya saya harus banyak belajar loh. Oh iya. Iya, nah. Guys, mas. Jangan, saya jangan ada guys mas. Enggak, masalahnya saya belum pernah naik gunung. Dan itu siapa tahu karena lebih banyak pengalaman. Oke. Nanti saya ajak naik Gunung Nanti Fuji. kan, iya. Jadi kan saya tahu prepare-nya gimana gitu kan, nanti biar gak kaget. Oh iya. Banyak sekali yang harus di-prepare. Salah satunya kapas nanti subas. Iya, kalau keringat kan udah di rumah. Iya. Bercanda. Ya memang kan, soalnya kan kalau naik keringat naik gunung itu pasti Ya, panas harus kan. dilapa. Soalnya Iya, pasti kan bener. semalaman kan. Betul, semalaman. Saya cuma tahu trik-triknya, Oh, manjat, iya. kalau keringat harus dilapa. Soalnya kan saya cuma tahu teorinya doang Gitu kan. ya? Iya. Soalnya rata-rata teman-teman yang naik gunung kan malam naiknya kan. Malam, bener. Oke. Soalnya sepanjang perjalanan tuh berdesah-desus. Oh iya, lelah ya. Lelah. Saya seenggaknya kan nanti kalau saya misalnya mau naik gunung itu udah ada persiapan gitu Ada kan, persiapan. dari yang berpengalaman. Iya. Oke, Gunung Fuji ya. Gunung Fuji. Bahkan tahun ini juga sempat merencanakan untuk pengen naik ke gunung. Cuman dari pihak sana katanya tidak. Oh iya, nggak boleh ya. Nggak boleh semua. Apa ya? Pendaki itu nggak boleh naik ya. Iya. Ada sempat baca beritanya juga sih sebenarnya. Semua jalur ditutup untuk Iya, pendakian itu. Katanya. Tapi katanya ada yang masuk diam-diam juga ya. Ya, katanya untuk kalau pribadi kan bisa tuh bawa mobil sampai ke puncak pos 5 iya. Itu kalau pribadi bisa, cuman kalau pihak pengurus iya, yang penjaganya deh gitu ya. Pihak penjaganya itu yang memfasilitasi segalanya, mulai dari pos 1 sampai akhir itu mereka tutup. Cuman kalau pribadi bisa ya, bisa. tapi mungkin kalau ada sesuatu mungkin mereka tidak bertanggung jawab. Iya, mereka nggak bertanggung jawab ya. Iya sih. Nanti udah busuk aja di gunung gitu. Itu berapa lama, Bang? Ke gunung itu? Iya. Ke gunung itu cuman seharian aja nyampai. Waktu itu saya sama teman-teman berangkat dari Hakata jam 10 pagi sampai di Shizuoka jam 3. Itu kita beres-beres. Itu naik Shinkansen? Shinkansen. Orang kaya. Oh.
Saya juga pernah ke Shizuoka bang. Iya, tapi naik pesawat. Gitu ya? Iya, sebetulnya pesawat lebih murah ya daripada Shinkansen. Turun dari Hakata ke Nagoya nanti ke Shizuoka lebih murah. Gitu ya. Shinkansen berapa duit? 16 ya? Ya 16.000. 16 16.000 dan pulang balik kan kita ada. Aduh. Iya, saya. Orang kaya. Iya, itu ya ampun itu cukup dan kaya. karena kita tidak punya teman juga kita sewa hotel. Itu ya ampun bikin menguras. Tapi kan kalau seandainya rame-rame itu enak. Itu dia. Bagi-bagi gitu. Ya, apalagi sama teman itu paling. Kalau sendiri memang harus dipikir-pikir. Iya sih, nggak pun juga. Iya. Kalau saya cuma itu aja sih, dan bulan 8 ini karena tidak bisa naik ke Gunung Fuji, rencananya sebelum pulang pengen ke Kansai, wilayah Kansai. Wilayah Kansai, Osaka, Kyoto, Nara, Kobe. Yes, pengen banget ke sana. Kansai. Kalau daerah Osaka belum main ya? Sama sekali belum. Pengen banget. Kalau nggak pergi tuh, sangat menyesal sekali. Soalnya itu masa ya datang ke Jepang, ke kota besarnya Osaka, nggak datang ke Tokyo, nggak ada. Tokyo udah kan ya? Tokyo belum juga. Ke Tokyo tuh sebenarnya nggak pengen, tapi kalau ke Tokyo hanya pengen ke satu tempat. Kemana? Hachiko. Hachiko aja saya pengen foto sama itu. Sama patungnya. Iya, karena pertama kali nonton film itu sangat terharu. Sedih sekali. Tapi kan filmnya itu yang udah western punya ya? Iya. Jadi kira-kira tempat-tempat itu aja. Saya penasaran nih. Abang kan pergi sampai Shizuoka aja bisa naik Shinkansen gitu. Kerjanya apa? Bisa kan? Iya, saya di sini itu kerja di Susei juga. Ya, di Susei juga di bagian mebel, desain pintu tradisional Jepang. Oh, berarti kerjanya kayak semacam bikin pintu. Apa sih itu? Apanya sih? Bagiannya? Saya bagian kompo apa ya? Kalau deskripsi kerjaannya apa sih tibanya? Apa ya? Soalnya kan kayak di Jepang itu kan ada, untuk di Susei kan ada 7 bagian ya, kayak pertanian, konstruksi, itu kan mesin, tekstil, ada lainnya juga. Mungkin masuk lainnya kali ya. Iya, mebel, saya permebelan. Mebel ya? Iya, mebel. Pantas gajinya besar. Enggak juga, astagfirullah, gajinya biasa saja, pas-pasan, apalagi hari Sabtu Minggu libur kan. Biasa saja, cuman apa boleh buat, saya orangnya suka main juga. Demi hobi gitu. Hobi ya, betul. Saya mengerti sekali bang, karena saya pun di sini kan selama di Jepang itu memang uang itu habisnya buat main aja. Iya, sama. Bahkan saya pakai HP masih HP kentang ini bang. Iya, ini sama juga, saya masih pakai HP Xiaomi ini. Xiaomi. Kan sih Samsung ini. Jangan ditunjukkan. Nah, ini HP-nya nggak Samsung ini. Astaga. Ya, saya ngerti kalau misalnya orang yang suka traveling itu biasanya barang nggak kebeli biasanya. Setuju. Jadi begini nih. Iya. Jadi uangnya habis buat apa ya? Main aja. Saya sekali pergi 16, pulang 16. Ya, hotel. menyedihkan sekali. Luar biasa sekali. Iya. Tempat-tempat yang barangkali sangat berkesan bagi saya untuk saya kunjungi selama di Jepang ini ya mungkin Gunung Fuji aja. Fuji ya? Tidak ada yang dapat, bagi saya tidak ada yang dapat mengalahkan sensasi saat ada di Gunung Fuji. Oh iya, kepuasan tersendiri. Puas banget, bahkan pengen sekali lagi ke sana. Karena daki gunung itu enak ya? Daki gunung itu enak. Iya, enaknya. Sebagai yang berpengalaman belum ngerti saya. Jadi kalau bagi teman-teman yang pengen ke Jepang, kalau ada kesempatan saya berharap bisa naik gunung. Oh iya, jadi mumpung apa ya buat teman-teman yang pengen ke Jepang atau lagi ke Jepang itu sebisa mungkin daki gunung, Gunung Fuji gitu ya. Karena memang gunung yang tertinggi di Jepang itu Gunung Fuji ya. Jadi, ikonnya juga. Ya, ikonnya. Jadi misalnya kalau seandainya nggak udah di Jepang tapi nggak daki Gunung Fuji itu sayang sekali. Sayang sekali. Saya gimana ya? Saya nggak mampu rasanya. Nggak apa-apa, kan perlu belajar dulu. Oh iya, perlu belajar diajarin sama senpai dulu ya. Diajarin sama senpai dulu. Soalnya kan kalau tiba-tiba kayak saya bilang tadi kaget. Ya, pastinya kaget. Langsung lemas. Ya, langsung lemas, benar. Jadi apalagi kalau tidak ada persiapan, soalnya memang selama pendakian itu membutuhkan tenaga, banyak suara yang terbuat, berdesah-desukan tadi. Iya. Gerakan semangatnya. Itu kalau misalnya daki gunung Fuji itu gerakannya beda-beda juga. Beda-beda.
Iya beda-beda. Kalau capek ya bisa lewat belakang naik, pakai belakang maksudnya. Iya. Oke. Jadi yang paling berkesan bagi saya Gunung Fuji aja sih selama ini. Fuji ya. Berarti kalau menurut abang sendiri Jepang ini tempat paling bagus itu? Menurut saya yang tempat paling bagus saya pikir mungkin Kyoto. Kyoto ya? Iya mungkin Kyoto. Kyoto. Tapi belum pernah ke sana. Saya pikir bagus Ya, karena bagus juga sih, bagus. Tapi Pekinya mungkin masih menangan kira-kira ya. Cuma kalau di Kyoto kan banyak kuil kan sebenarnya. Nah, kalau dari saya sih kalau misalnya tips untuk ke Kyoto itu kita beli ada kayak tiket bus perjalanan 1 hari. Oh gitu ya. Nah, jadi itu kita bayarnya 600 yen. Jadi 600 yen doang dikasih tiket gitu. Nanti tiketnya itu kita boleh putar Kyoto satu kali bayaran aja 600. Oh iya. Itu enak. Dan menurut saya di Kyoto itu karena dia tempat wisata ya. Iya. Waktu itu saya pergi musim panas. Panas ya. Itu panas banget. Saya lihat payung di sana harganya 2.000. Wow. Ya kita sebagai yang namanya orang Indonesia, di Indonesia kan panas. Ya. Terutama di Padang Ya. kan. Di Padang itu panas banget. Nah di NTT juga panas. Iya, pokoknya Indonesia itu overall panas ya. Panas ya. Itu menyengat sekali. Makanya pas mau beli payung itu 2.000 payung. Wow. Dan di situ sih memang kebanyakan turis. Kita bisa pakai bahasa Inggris di sana. Kamu kan jago bahasa Inggris kan? Enggak sama sekali. Ya tapi British kan? ya bukan juga enggak sama sekali. Kalau baca ya bisa mengerti sedikit lah. Tapi kalau bahasa Jepang kan udah nggak bisa baca, ngerti pun enggak. Kalau bahasa Inggris nggak ngerti tapi bisa baca lah. Iya, masih bisa baca. Iya. Kalau baca kanji itu keriting ya. Keriting gitu. Ini tambah keriting lagi ini. Abang udah 3 tahun di sini pasti jago kan bahasa Jepangnya. Terutama daripada saya pastinya lebih jago. Nah, tidak juga. Tapi kalau menurut yang saya tahu yang saya tahu antara orang yang belajar terus dan yang banyak main itu sama-sama aja sih. Kalau orang yang belajar terus mereka jagonya di teori. Orang yang main terus ya Ada spot turun lapangan ya. Pengalamannya jadi sama aja sih. Karena pas kita jalan pergi kemana-mana itu kan misalnya nyasar atau apa mau kita harus nanya. Kita harus nanya. Ya juga sih. Bahkan saya salah satu orang yang kalau berjalan tidak pernah malu untuk bertanya. Iya. Karena malu bertanya Sesat di jalan. Iya. Biasanya kalau nyasar itu kadang nemu pacar loh bang. Saya? Iya. Kalau nyasar gimana? Nyasar itu nemu pacar biasanya. Begitu ya? Iya. Oh saya enggak dong. Oh, belum ya? Belum. Mungkin kurang nyasar kali. Kurang nyasar kayaknya. Lebih banyak didatangi polisi daripada. Ya, ngomong-ngomong polisi, udah berapa kali kena tangkap polisi di sini? Satu kali pun belum. Masa? Iya satu kali pun belum. Satu kali pun belum. Ambil. Nggak pernah. Dicek pun nggak pernah. Udah hampir 3 tahun di sini. Selama 3 tahun di sini dicek pun nggak pernah, ditanyain pun nggak pernah di apa. Kalau saya bertanya sama polisi sering ya, banget. Tapi nggak ditanya balik. Ada Iya. ID card-nya nggak ditanya balik. Berarti abang ini baik sekali nih. Polisi tahu, oh ini orang baik. Saya di sini. Iya. Hampir 2 tahun di sini. Saya udah 4 kali kena tangkap polisi. Iya. Karena kasus atau karena pelanggaran? Enggak, misalnya kan polisi itu kan kalau di kota-kota besar itu kan mereka kan mungkin kayak orang antisipasi sama orang ilegal gitu kan. Jadi suka ada pemeriksaan gitu, pemeriksaan identitas gitu. Jadi saya pas pertama kali jakin kaki di Jepang ini saya udah diperiksa. Itu yang pertama kali. Dan yang paling epicnya itu saya sekitar bulan kemarin saya juga kena tangkap sama polisi. Itu kayak hotel saya sendiri. Iya. Mungkin saya ini mencurigakan sekali muka saya. Iya ini sama sekali. Cuma polisinya yang kayaknya ada hati, bukan hati. Tapi kayaknya ada perasaan tersendiri. Sepertinya begitu ya. Ada feel-nya gitu ya kalau lihat saya. Dan waktu itu saya lupa bawa kado saya. Oh my god. Dan saya diantarin sama polisi. Tinggal di mana? Kayak gitu kan. Itu hotel saya dekat. Kan kelihatan langsung kan. Ditanya-tanya gitu kan. Terus disuruh naik. Gila. Gue baru pertama kali disuruh naik mobil polisi. Kaget kan. Dibawa kemana ya? Rupanya itu polisi nganterin ke hotel. Dan saya dihantarin sampai depan pintu kamar saya loh. wow. Untuk ngambil surat kado. Tapi karena saya punya jadi nggak masalah.
kalau bicara tentang polisi juga, saya jujur sekali saya lebih suka cara kerjanya polisi sini. Iya sih. Itu benar-benar luar biasa, baik, betul-betul memastikan ya, betul-betul memastikan. Menurut saya betul-betul ini tugas saya dan saya harus bekerja. Nggak ada pungut-pungutan. Iya, nggak ada ya. Waktu itu saya juga kan, waktu kalau nemu polisi itu kan kita digeledah kan, diperiksa. Waktu dia meriksa saya itu, dia juga minta izin loh, maaf ya saya periksa, nggak apa-apa kan. Nah, keren sekali. Dia minta izin terus minta maaf. Saya jadi gak enak. Nah iya, katanya jadi gak enak. Iya, jadi kok biasa aja kak. Saya kaget loh. Kan Hanami itu populer sekali ya, Sakura pas musim kan. Banyak pengunjung datang kan. Yang saya lihat di situ ya, tukang parkir di sana ada. Tapi mereka nggak mengikuti uang gitu, karena mereka itu udah tahu sama tanggung jawab mereka udah dibayar, jadi mereka ngelaksanain tugas dengan baik gitu kan. Saya juga suka sekali dengan orang Jepang itu luar biasa, bahwa mereka ketika dikasih tugas dan tanggung jawab, mereka betul-betul sadar bahwa ini tugas saya untuk melayani. Saya bekerja untuk melayani orang yang datang, dan itu mereka lakukan dengan sepenuh hati. Dan mereka nggak minta bayar karena mereka udah tahu mereka dibayar ya. Itu luar biasa banget. Berbicara tentang musim di Jepang juga, saya lebih suka, saya tidak suka musim haru ya, musim semi ya. Musim semi nggak suka saya. Kenapa? Karena terlalu berisik. Kenapa? Terlalu banyak orang, rame di bawah pohon sakura. Piknik ke jalan-jalan, bau minuman, bau Saya lebih suka musim gugur. Musim gugur? Ya, suasana itu adem. Tenang. Warna pohon hutan semuanya, iya, indah lah pokoknya. Jadi antara musim gugur sama musim semi, lebih suka musim gugur. Antara musim dingin sama musim panas, lebih suka musim panas. Kenapa? Ya karena tidak bisa tahan dingin. Jadi lebih dingin banget. Iya sih, kalau bicara musim dingin itu nggak tahan. Kalau misalkan panas ya oke, masih bisa ditahan. Tapi kalau dingin kan seluruh badan, iya, tulang pun rasanya mau rontok gitu. Nah jadi itu ya, kalau buat teman-teman yang pengen ke Jepang itu mesti persiapan musim dinginnya itu mesti. Saya dulu kan waktu ke Jepang, saya itu pede loh. Nggak masalah itu dingin, nanti saya pakai jaket 3 lapis aja. Saya udah pakai 4 itu nggak mempan. Dingin, jadi memang mesti pakai jaket khusus. Ya, di Kyushu aja udah gitu ya. Di Nagoya itu dingin sekali. Saya juga suka Jepang itu karena mereka kayak apa ya, menghargai sebuah budaya, dan itu selalu dilakukan dan orang-orang. Saya jujur, saya pernah melihat orang Jepang melakukan festival dan saya kok berlebihan sekali, lebay, tapi mereka betul-betul menikmatinya. Saya pernah di Asakura juga ada satu festival namanya melihat kunang-kunang. Oh, ada ya? Ada melihat kunang-kunang. Itu banyak? Iya, tapi enggak. Kunang-kunang itu cuma satu aja, tapi mereka tuh bergirangnya luar biasa. Wow. Iya. Satu doang? Yes. Itu kelihatan nggak? Yes, kelihatan. Tapi mereka tuh bergirang, taruh. Oh my god. Kita tuh orang Indonesia kok begitu banget ya, kayak nggak pernah lihat kunang-kunang. Tapi mereka tuh kayak menghargai banget bisa melihat sesuatu itu. Padahal cuma satu kunang-kunang. Sebenarnya kalau volume frekuensi perjalanan mungkin memang lebih banyak daripada saya. Tapi mungkin kalau jarak mungkin saya lebih jauh. Jarak lebih jauh. Tapi frekuensi perjalanan saya pikir, memang saya juga setiap kali liburan tuh tidak ada di rumah, keluar terus. Walaupun yang pasti di luar, iya. Tapi di daerah-daerah sini aja. Di sekitarnya dekat-dekat aja. Yamaguchi, paling jauh ya Yamaguchi aja, kalau nggak di Oita. Oita ya. Yang memang Oitashinya? Enggak, Busen. Oh, Busen ya. Apa sih? Bukan Busen, apa sih? Apa ya? Depo ya. Busan sana lah. Busan. Saya karena gimana ya? Karena miskin kali ya. Jadi saya enggak. Bukan. Jadi bukan saya yang bukan saya yang makanya betul sekali tidak bisa bertemu Agun ternyata. Karena mungkin saya juga tidak tahu nih cara membeli tiket pesawatnya bagaimana. Jadi mungkin ada saran-saran alternatif gitu ya. Mas, karena di Indonesia ini juga corona sedang tidak baik-baik saja. Saya berharap saya diperpanjang. Oh, diperpanjang. Tapi 3 bulan aja, nggak mau banyak-banyak.
untuk menikmati musim dingin terakhir. Oh, Pengennya masih gitu. mau salju-saljunya? Salju aja. Berarti udah 3 kali salju di sini. 3 kali salju. Oh, waktu itu pernah ke Hokkaido bukan ya? Bukan Hokkaido, Hiroshima. Oh, Hiroshima ya. Hiroshima. Ah, kemarin itu abang ke Nagasaki itu ski itu ya? Ski. Oh iya, iya. Waktu itu pernah ngajakin saya kan, Ya. tapi saya kerja. Waduh, sayang Nah, itu sekali. sayangnya waktu itu kan emang lagi libur musim dingin kan Libur ya? musim dingin. Saya mesti kerja, jadi nggak bisa ski-skian. Iya. Saya pertama kali datang itu tahun 2018 di Jepang ya, 18. 18? Ya, 2017 atau 18? 17 kan ya? Enggak, 17, 18, 19, 20. 17 ya Iya. kan? Saya 18 itu baru berangkat. Gitu ya. 2017 bulan 10 pas masuk 2018 itu saljunya banyak banget. Iya sih, kata orang-orang Jepang di sini juga dulunya beberapa tahun Iya. yang lalu memang saljunya banyak, cuma akhir-akhir ini agak kurang sih. By the way, saya pernah dapat cerita dari teman abang. Kalau abang di restoran itu memang benar-benar hebat masak. Dan bahkan saya pernah bilang, oh nanti kita undang ya. Iya, nanti kita undang ke rumah nih biar kita ingin bikin nasi padang dulu nih. Iya. Enggak juga sih. Kalau bisa pengen coba juga lah. Tapi itu dia waktu libur kita yang memang. Iya, itu dia. Tapi kan kalau misalnya abang libur, datang ke hotel juga nggak masalah. Misalnya saya lagi kerja, abang goleran aja di hotel nggak masalah.